Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebelumnya perkenalkan, saya Pawestri Puspanagari dan rekan saya Azahra dari Pendidikan Kimia Angkatan 2018 Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan materi, salah satu materi dari mata kuliah bioteknologi yaitu PCR atau singkatan dari Polymerase Chain Reaction. Tentunya saat ini PCR sudah pasti tidak asing gitu bagi kita karena sering digunakan untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 gitu. Nah, selanjutnya untuk pokok bahasan pada pemaparan materi ini ya dari pengertian dan sejarah PCR, yang kedua yaitu syarat PCR, ketiga prinsip PCR, lalu PCR gradient, multiplex PCR, real-time PCR, lalu kelebihan dan kekurangan dari PCR, dan yang terakhir penerapan PCR dalam bioteknologi. Selanjutnya, yang pertama yaitu tentang pengertian dari PCR. PCR ini atau dalam bahasa Indonesianya yaitu reaksi berantai polimerase adalah metode untuk menciptakan jutaan hingga miliaran salinan dari segmen asam deoksiribonukleat atau DNA tertentu. Jadi PCR ini memungkinkan ilmuwan untuk melipat gandakan sampel DNA yang sangat sedikit hingga mencapai jumlah yang cukup untuk dipelajari secara detail. Nah, untuk sejarah dari PCR-nya, jadi pertama, metode yang mampu memperkuat rangkaian DNA ini pertama kali dibuat oleh Kiel Kleb dan Gobing-Krana pada tahun 1968. Nah, metode ini dikenal dengan reaksi berantai polimerase dan pertama kali dibuat pada tahun 1985 sebagai bagian dari rangkaian proyek genom manusia. Reaksi berantai polimerase kemudian disempurnakan lagi oleh Carey Mullis, ahli biokimia dari Amerika Serikat, pada tahun 1986 untuk pengembangan ilmu biologi molekuler, khususnya bagi kedokteran forensik. Lalu untuk sejarah PCR lebih lengkapnya, gitu. Jadi pada tahun 1983, Carey Mullis ini menemukan PCR. Lalu 2 tahun setelahnya, pada tahun 1985, PCR dipublikasi pertama kali oleh Cetus Corporation. Lalu di 1 tahun setelahnya, tahun 1986, itu yang telah dimurnikan, digunakan pertama kali pada PCR. Lalu pada tahun 1988, Perkin Elmer memperkenalkan siklus termal otomatis. Kemudian pada tahun 1989, sains menyatakan bahwa tag polimerase dinyatakan sebagai molecule of the year. Lalu pada tahun 1990, amplifikasi dan deteksi untaian DNA spesifik menggunakan pewarna pengikat DNA fluorescence meletakkan fondasi untuk real-time PCR berikutnya gitu. Lalu pada tahun 1991, RT-PCR atau real-time PCR dikembangkan menggunakan polimerase termostabil tunggal dan memfasilitasi tes diagnostik virus RNA. Lalu di tahun 1993, Carey Mullis ini mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kimia untuk memahami teknologi tentang PCR. Selanjutnya, komponen penting dalam PCR. Yang pertama ada template DNA. Jadi template DNA ini merupakan molekul DNA untaian ganda yang mengandung sekuen target yang akan diamplifikasi. Dan ukuran DNA ini tidak menentukan keberhasilan PCR. Kalau ukuran DNA-nya panjang namun tidak mengandung sekuen target yang akan diamplifikasi, maka PCR tersebut tidak akan berhasil. Namun justru sebaliknya, kalau ukuran DNA-nya tidak terlalu panjang namun mengandung sekuen target yang akan diamplifikasi, maka PCR tersebut berhasil. Untuk menyiapkan template DNA ini biasanya digunakan 2 metode, yaitu metode lisis dan metode isolasi. Namun yang sering digunakan itu adalah metode lisis, karena metode ini merupakan cara yang cepat dan sederhana untuk pemecahan DNA kromosom atau DNA plasmid. Prinsip dari metode lisis adalah perusakan dinding sel tanpa harus merusak DNA yang diinginkan. Jadi perusakan dinding sel ini umumnya dilakukan dengan cara memecahkan dinding sel menggunakan buffer lisis. Komposisi buffer lisis ini tergantung dari jenis sampelnya. Lalu untuk metode isolasi DNA, itu tahapannya lebih kompleks dibandingkan dengan metode lisis. Prinsipnya adalah
pemecahan dinding sel yang diikuti dengan pemisahan DNA kromosom atau DNA plasmid dari komponen-komponen lain. Jadi metode isolasi ini akan diperoleh kualitas DNA yang lebih baik dan murni. Kemudian yang kedua, sepasang primer oligonukleotida. Ini mengandung 18-28 nukleotida dan mempunyai 40-60% kandungan guanin dan sitosin. Sekuen primer yang lebih pendek akan memicu amplifikasi produk PCR non-spesifik. Ujung 3 aksen kedua primer itu penting dalam menentukan spesifisitas dan sensitivitas PCR. Dan ujung ini tidak boleh mempunyai 3 atau lebih basa guanin dan sitosin karena dapat menstabilisasi aniline primer non-spesifik. Dan ujung 3 aksen kedua primer ini tidak boleh komplementer satu dengan yang lain karena akan mengakibatkan pembentukan primer dimer yang akan menurunkan hasil produk yang diinginkan. Lalu untuk ujung 5 aksen primer itu tidak terlalu penting untuk aniline primer, jadi memungkinkan untuk menambahkan sekuen tertentu, misalnya sisi restriksi enzim, start codon ATG, atau sekuen promoter. Kemudian DNA polimerase merupakan enzim yang menginisiasi polimerisasi untuk membentuk untaian DNA yang baru. Tak polimerase yang tahan panas sangat umum digunakan karena cenderung tetap utuh selama proses denaturasi DNA bersuhu tinggi. Kemudian deoksinukleotida trifosfat atau DNTP yang merupakan nukleotida yang mengandung 3 gugus fosfat. Dan DNTP ini terdiri dari DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Masing-masing konsentrasinya sebesar 20-200 mikromolar dan dapat menghasilkan keseimbangan optimal antara hasil, spesifisitas, dan ketepatan PCR. DNTP ini akan menurunkan Mg2+ bebas sehingga mempengaruhi aktivitas polimerase dan menurunkan aniline primer. Konsentrasi DNTP yang rendah akan meminimalkan mispriming pada daerah non-target dan menurunkan kemungkinan perpanjangan nukleotida yang salah. Jadi konsentrasi yang rendah akan menyebabkan spesifisitas dan ketepatan PCR meningkat gitu. Lalu larutan buffer menyediakan lingkungan kimia yang sesuai agar DNA polimerase tetap stabil dan bisa beraktivitas dengan optimal. Dan biasanya larutan buffer ini mengandung 10 milimolar tris HCl dengan pH 8,3, 50 milimolar KCl, dan 1,5 milimolar MgCl2. Kemudian yang terakhir, kation bivalen. Dan biasanya digunakan adalah ion Mg2+ dan ion Mn2+. Untuk ion Mn2+ ini untuk mutagenesis DNA yang dimediasi PCR karena konsentrasinya yang lebih tinggi yang akan meningkatkan tingkat kesalahan selama proses sintesis DNA. Dan yang sangat umum digunakan adalah ion Mg2+. Konsentrasi ion Mg2+ ini dapat mempengaruhi proses primer aniline, denaturasi, spesifisitas produk, dan aktivitas enzim. Ion Mg2+ bebas akan mengikat DNA template primer dan membentuk kompleks terlarut dengan DNTP untuk membuat substrat yang akan dikenali oleh enzim tak polimerase. PCR ini harus mengandung 0,5 sampai 2,5 mikromolar Mg2+ dari total konsentrasi DNTP. Komponen-komponen tersebut biasanya direaksikan dalam bentuk larutan bervolume 10 sampai 200 mikroliter di dalam tabung reaksi kecil bervolume 0,2 sampai 0,5 ml yang diletakkan di dalam sebuah alat pengatur siklus suhu. Alat tersebut memanaskan dan mendinginkan tabung reaksi untuk mencapai suhu yang dibutuhkan pada setiap langkah reaksi. Banyak alat pengatur siklus memungkinkan pemanasan dan pendinginan blok yang memuat tabung PCR hanya dengan membalikkan arus listrik. Selanjutnya ada contoh instrumen PCR dan tabung reaksi kecil yang digunakan untuk PCR ini. Kemudian prinsip dari PCR. Jadi syarat dari PCR. Yang pertama ada magnesium klorida dengan konsentrasinya 0,5 sampai 2,5 milimolar. Lalu larutan buffer dengan pH 8,3 sampai 8,8. Kemudian DNTP itu dengan konsentrasinya 20 sampai 200 mikromolar. Lalu untuk primernya 0,1 sampai 0,5 mikromolar.
dan DNA polimerasenya sebanyak 1 sampai 2,5 unit. Dan target DNA-nya kurang dari sama dengan 1 mikrogram. Kemudian prinsip PCR, jadi secara konvensional PCR ini merupakan proses yang diulang-ulang antara 20 sampai 30 siklus, dan setiap siklus terdapat 3 tahapan. Nah, 3 tahapan ini antara lain yang pertama adalah pemisahan atau denaturasi. Selanjutnya, tiga tahapan ini antara lain pertama di pemisahan atau denaturasi. Jadi di tahap pertama ini, ikatan hidrogen DNA terputus dan DNA menjadi untayan tunggal dan berlangsung pada suhu 94 sampai 96 derajat Celcius dengan durasinya kurang lebih 5 menit. Durasinya pada tahap pertama ini sedikit lama agar memastikan semua untayan DNA ini terpisah. Kemudian di tahap kedua, yaitu penempelan atau annealing. Di mana di tahap ini primer menempel pada bagian DNA template yang sudah diputus tadi pada tahap pertama dan komplementer ukuran basanya. Dan tahap ini dilakukan pada suhu 45 sampai 60 derajat Celcius dengan durasinya 1 sampai 2 menit. Di tahap ini suhunya yang digunakan harus tepat. Jika tidak tepat akan menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat. Dan di tahap terakhir ada pemanjangan atau elongasi. Itu sekitar durasinya sekitar 1 menit dengan suhunya tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Kalau yang biasa digunakan adalah Tak polimerase, itu dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius. Lalu PCR ini pasti beberapa dari kita bertanya-tanya gitu, bagaimana sih PCR dapat mendeteksi adanya virus COVID-19? Jadi pertama diawali dengan pengambilan sampel dahak, lendir atau cairan dari nasofaring, yaitu dari bagian antara hidung dan tenggorokan, orofaring atau bagian antara mulut dan tenggorokan, ataupun paru-paru pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Dan pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode swab usap atau PCR kumur. Dan virus corona penyebab COVID-19 ini merupakan virus RNA, maka dikonversikan terlebih dahulu menjadi DNA menggunakan enzim reverse transcriptase. Kemudian dideteksi dengan alat PCR. Nah, lalu alat PCR ini melakukan amplifikasi DNA sampai 40 siklus atau city value 40. Jadi satu siklus ini bisa disebut dengan city value. Dan jika alat PCR ini mendeteksi adanya RNA virus corona pada sampel dahak atau lendir, maka hasilnya dinyatakan positif. Selanjutnya, mengenai PCR gradient. Jadi sebelumnya pada tahapan telah saya katakan ya, kalau di tahap kedua itu diperlukan suhu yang tepat. Nah, di PCR gradient ini tujuannya untuk mengetahui optimasi temperatur annealing pada DNA. Kemudian selanjutnya mengenai multiplex PCR akan dijelaskan oleh Azahra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai multiplex polymerase chain reaction atau dikatakan multiplex PCR. Jadi reaksi berantai polimerase multiplex atau multiplex PCR ini biasanya lebih mengacu kepada penggunaan reaksi berantai polimerase untuk memperkuat beberapa urutan DNA yang berbeda secara bersamaan. Nah, biasanya proses ini itu digunakan dalam memperkuat sampel DNA menggunakan beberapa primer dan polimerase DNA yang dimediasi suhu dalam siklus dermal. Nah, kemudian untuk multiplex polymerase chain reaction atau PCR ini, jadi ada beberapa aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ini dalam multiplex PCR, itu setiap beberapa tahun ke depan itu selalu mengalami peningkatan. Jadi untuk yang pertama pada tahun 1998 itu biasanya multiplex PCR ini digunakan sebagai metode untuk mendeteksi penghapusan pada gen distrofin. Kemudian setelahnya itu pada tahun 2008 itu multiplex PCR biasanya digunakan untuk analisis mikrosatelit dan SMP. Kemudian pada tahun 2020 untuk aplikasi multiplex PCR ini
uji multiplex RT-PCR itu dirancang dalam satu reaksi. Jadi RT-PCR ini dirancang oleh beberapa penelitian, itu digunakan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal sebagai COVID-19. Kemudian untuk PCR selanjutnya itu ialah real-time PCR, di mana real-time PCR atau quantitative real-time PCR atau qPCR itu merupakan salah satu metode PCR yang kini sudah banyak diaplikasi dalam biologi molekuler. Nah, pada metode qPCR ini biasanya peneliti tidak hanya dapat mendeteksi keberadaan suatu gen, tetapi juga bisa mengetahui kuantitas gen tertarget pada sampel hingga membandingkan ekspresi gen pada sampel. Nah, di sini ada perbedaan dari proses PCR secara konvensional dengan qPCR. Jadi, apa saja perbedaannya? Jadi, kalau misalkan kita lihat untuk PCR konvensional ini, pada PCR konvensional setelah proses termal, yaitu seperti denaturasi, annealing atau penempelan, dan elongasi selesai, itu biasanya produk PCR akan diproses lebih lanjut menggunakan gel elektroforesis, dan kemudian akan muncul band produk yang dapat dibandingkan dengan band kontrol atau standar. Sedangkan kalau misalkan pada qPCR atau real-time PCR ini, jadi pada qPCR ini peneliti dapat mengobservasi proses akumulasi produk PCR bersamaan dengan terjadinya proses amplifikasi. Sehingga ketika alat PCR ini selesai bekerja, jadi data analisis amplifikasinya itu bisa langsung peneliti analisis. Nah, kemudian untuk aplikasi dari real-time PCR sendiri. Jadi untuk aplikasinya ini, jadi untuk qPCR ini ada dua jenis yang biasanya sering digunakan dalam peneliti biologi molekuler, yaitu yang pertama kuantifikasi absolut dan yang kedua ada kuantifikasi relatif. Nah, yang kuantifikasi absolut itu apa? Jadi kuantifikasi absolut ini mengacu pada jenis analisis di mana peneliti ingin mengetahui kuantitas atau banyaknya gen yang diteliti dalam sampel. Nah, untuk kuantifikasi absolut ini biasanya contohnya itu digunakan dalam peneliti ingin mencari tahu berapa kopi gen parasit yang terdapat di sampel tumbuhan. Kemudian untuk kuantifikasi relatif ialah jadi untuk kuantifikasi relatif ini lebih sering digunakan untuk menganalisis perbedaan fold pada ekspresi gen tertentu antara kelompok perlakuan yang berbeda. Contohnya misal peneliti ingin meneliti apakah ada perbedaan ekspresi gen yang berperan dalam sintesis lemak pada kelompok yang sering sarapan ataupun pada kelompok yang tidak rajin sarapan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan PCR. Jadi kalau misalkan kelebihannya itu yang pertama, biasanya PCR ini untuk mengidentifikasi suatu virus atau bakteri bisa lebih akurat hasilnya. Nah, tetapi kekurangannya itu karena dia hasilnya lebih akurat, jadi waktu yang untuk dibutuhkan mendapatkan hasil yang lebih akurat ini lebih lama. Jadi dalam PCR ini biasanya harus melalui proses dua kali, yaitu ekstraksi dan amplifikasi. Jadi agar virus atau bakteri yang ingin dianalisis oleh peneliti ini bisa lebih akurat. Nah, karena sudah kita ketahui biasanya PCR ini memang sering kali digunakan dalam mendeteksi virus COVID-19. Jadi kelebihannya ini untuk mendeteksi virus corona sangatlah akurat dan hasilnya pun yang keluar itu tidak diragukan. Tetapi karena kelebihannya ini hasilnya yang sangat akurat, biasanya untuk mengidentifikasi virus COVID ini biasanya dibutuhkan juga biaya yang mahal karena memang prosesnya yang sangat lama pun dan juga hasilnya yang akurat, jadi biaya yang dibutuhkan untuk PCR itu memang sangat mahal. Kemudian di sini ada penerapan PCR dalam bioteknologi. Jadi ada beberapa penerapannya. Yang pertama itu biasanya digunakan dalam penggandaan DNA, upaya dalam memperbanyak sampel yang jumlahnya sedikit tetapi dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya, misalkan keperluan diagnostik dalam kedokteran gigi. Jadi untuk keperluan diagnostik dalam kedokteran gigi ini, contohnya misal kita ingin mendeteksi suatu bakteri yang menyerang mulut dan itu tidak bisa diidentifikasi hanya dengan dilihat saja, tetapi harus dianalisis lebih lanjut lagi bakteri apa yang menyerang dalam mulut itu, dan itu pun bisa digunakan dengan PCR agar mendeteksi bakteri yang memang menyerang dalam mulut tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan PCR konvensional dengan real-time PCR itu untuk mendeteksi virus VNN atau viral nervous necrosis dalam ikan kakap.
Kemudian ada penelitian genetic modified organism atau GMO. Ini biasanya digunakan PCR untuk mendeteksi atau memverifikasi ekspresi gen tertentu dalam pembuatan tanaman GM atau genetic modified. Jadi kalau misalkan yang ketiga ini PCR juga bisa digunakan kalau misalkan peneliti itu melakukan suatu eksperimen terhadap tumbuhan, di mana itu genetiknya itu diubah-ubah. Jadi agar bisa mengidentifikasi gen tertentu yang di dalam tumbuhan itu digunakan PCR. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai PCR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.